Bisa, Bisa, Pak. Pak. Contohnya Bisa, apa? Pak. Granul. Contoh selain serbuk, isi dari kapsul apa? Yang itu, Pak. Isi Minyak ikan dari itu. apa? Minyak ikan, Pak. Yang minyak ikan itu loh, Pak. Ya, ikan, oke. Granul. Kapsul, Vitamin. vitamin, ya. Jadi cairan ya, ya kan? Oke, kapsul biasanya itu dia memang secara umum isinya serbuk, ya. Kalau bentuk sediaan paket yang lain selain serbuk itu bisa juga dia dalam bentuk granul. Jadi granul itu dia partikelnya dia lebih besar daripada serbuk, ya, ukuran partikelnya dia lebih besar. Kemudian selain berisi sediaan padat, kapsul ini dia juga bisa berisi sediaan cair, ya, biasanya seperti minyak ikan, vitamin A, ya, itu kan sering untuk pertama untuk anak-anak ya waktu kecil dia posyandu itu kan ya dia biasanya dapat suplai kapsul minyak ikan, kapsul vitamin. Ya, cuma ini kita bahas dulu yang kapsul berisi serbuk atau granul, ya. Kemudian intinya adalah serbuk. Di sini ada inkompatibilitas pulvis dan pulveras. Serbuk terbagi dan juga serbuk tidak terbagi. Ya, pada prinsipnya, ya, sediaan pulvis dan juga pulveras itu dia ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, syaratnya apa aja? Yang pertama dia harus halus, ya, halus atau partikelnya kecil. Kemudian dia harus kering, tidak boleh lembab, apalagi berair, itu tidak boleh, ya kan? Halus, kering, dan yang ketiga dia harus homogen atau tercampur merata, ya, tercampur merata. Itu 3 syarat yang harus dipenuhi oleh sediaan bentuk serbuk, ya, pulvis atau pulveras. Nah, ada beberapa inkompatibilitas, ya kan, kemarin kita sudah bahas ada fisik, ada kimia, ya. Nah, ini kita bahas satu-satu dulu. Yang paling terjadi kemungkinan inkompatibilitas pada sediaan pulvis atau pulveras itu yang pertama itu adalah inkompatibilitas fisik, ya. Inkompatibilitas fisik contohnya apa? Misalkan serbuk yang tadinya dia harus kering, ya, dia bisa jadi berair atau lembab. Kenapa? Bisa terjadi karena serbuk itu bahan obatnya atau tambahan pada serbuk itu dia bersifat higroskopis, dia bisa. Kemudian bisa terjadi karena penurunan titik lebur campuran pada serbuk yang digunakan, ya. Jadi ketika zat A ditambah zat B itu dia nanti bisa menurun titik leburnya, bisa. Oke. Di sini ada 2 contoh ya. Contoh yang pertama di sini, ya, kita lihat resep mentol dan juga camphor. Kemudian ada ZNO atau zinc oxide, ya. Kemudian ada talkum ini sebagai zat tambahannya atau basisnya. Kemudian dia disebut dibuat serbuk, ya, MF Miscevat pulveris adspers. Miscevat pulveris adspers itu dia buatlah serbuk tabur, ya, serbuk tabur. Igna usus cognitum, ya, pemakaian sudah diketahui. Jadi dia membuat serbuk tabur, bedak tabur, ya. Nah, di sini ada penggunaan zat aktifnya itu adalah mentol dan juga camphor. Ketika mentol camphor, ya, dicampurkan, dia akan terjadi OTT, terjadi apa namanya? Dia bereaksi seperti itu, ya. Ketika mentol dicampurkan dengan camphor, dia bisa menyebabkan penurunan titik lebur. Ya. Ketika titik leburnya menurun, zat yang tadinya berupa padat kristal, ya, dia bisa menjadi cair, ya.
ya, intinya dari penurunan titik lebur, dia bisa menjadi cair. Nah, ketika dia cair, kan dia akan menyebabkan serbuk itu menjadi lembab, ya. Dia meleleh, kemudian dia menjadi lembab. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya inkompatibilitas fisik pada sediaan serbuk. Ya. Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya biasanya mentol dan camphor itu tidak dicampurkan langsung. Jadi tidak mentol kemudian ditambah camphor, ya kalau kita buat berurutan tuh ya, mentol timbang 6 gram, kemudian camphor timbang 5 gram, kemudian dicampur, digerus, cair dia, ya. Cara mengatasinya gimana? Campur sendiri-sendiri. Misalkan mentol timbang dulu, oke, timbang 6 gram. Kalau udah baru kita nimbang basisnya apa yang digunakan di sini, talkum, ya. Kenapa harus digunakan talkum? Karena dia sifatnya itu kan netral, ya. Netral, dia tidak menurunkan titik lebur dari obat ini. Maka zat aktif ini dicampurkan dulu dengan zat yang bersifat netral, ya. Talkum, kemudian contoh lainnya ada laktosa kalau misalkan serbuk untuk diminum ya, atau kapsul biasanya juga menggunakan basis serbuknya itu adalah laktosa. Kemudian ada lagi amilum, ya, talkum, laktosa, amilum, laktosa atau sakarum laktis. Kemudian amilum itu zat-zat yang sifatnya netral. Nah, mentol dicampurkan dulu dengan yang sifatnya netral ini. Kalau di sini apa? Talkum, berarti campurlah dengan talkum. Camphor, campur sendiri dengan talkum. Ya. Setelah ini dicampur sendiri-sendiri, ya kan, dia sudah homogen pada talkumnya, barulah kedua zat ini ketika dicampurkan, dia akan menurunkan resiko terjadinya penurunan titik lebur campuran serbuk ini. Itu salah satu contoh inkompatibilitas fisik. Kemudian yang kedua, contoh inkompatibilitas fisik yaitu penurunan tekanan uap relatif. Nah, di sini ada dua contoh resep ya. Katakan di sini ada kalium bromid dan juga natriiodid atau natrium iodida. Kemudian ada sakarum laktis di sini, ada zat yang netral. Nah, kita harus amati juga zat yang netral itu yang mana. Kita harus tahu biasanya zat yang netral itu biasanya digunakan sebagai basis, sebagai basisnya atau zat tambahannya, sebagai pengisinya. Itu biasanya adalah zat yang bersifat netral. Kemudian tentang tekanan uap relatif ini, ya, ketika menurun tekanan uapnya, dia juga akan menyebabkan zat yang bersifat padat, ya, kering, itu dia bisa menjadi higroskopis. Maksudnya apa higroskopis? Dia bisa menyerap air dari udara, ya. Jadi pada udara itu dia bisa menyerap uap airnya. Semakin lembab tempat penyimpanannya, dia akan semakin cair bentuknya nanti. Karena uap air yang diserap itu dia jadi lebih banyak. Dia jadi nggak kering lagi, ya, dia jadi basah. Awalnya dianya lembab, kemudian lengket, dan dia bisa menjadi cair. Kalau terlalu lama dibiarkan, sifatnya higroskopis. Ya. Kemudian tentang tekanan uap, itu yang perlu kita ketahui, apabila tekanan uap lebih kecil, ya, maka zat akan menyerap air dari udara. Nah, maka ketika dua bahan obat dicampur, ya, kemudian menyebabkan tekanan uap itu menurun atau lebih kecil, maka dia akan menjadi bersifat higroskopis. Higroskopis tadi apa? Menyerap itu udara. Menyerap air dari udara. Iya, menyerap air dari udara. Kemudian kalau tadi menjadi padat menjadi cair ya. Kemudian ada lagi inkompatibilitas fisik yang kedua,
itu terjadinya adsorpsi, ya. Adsorpsi ini dia akan menjadi ketika digunakan, diaplikasikan, dia akan menjadi kurang aktif, ya, atau keefektifannya menjadi berkurang. Karena beberapa zat aktif itu nanti dia akan terambil atau terabsorpsi, terserap, ya, terserap ke basisnya. Nah, contohnya di sini ada satu resep, ya. Nah, kemudian bolus alba itu dia bisa mengabsorpsi alkaloid, ya. Nah, di sini ada zat alkaloidnya apa yang digunakan. Ini alkaloid ini kodein, ekstrak beladon itu adalah alkaloid, ya. Dia bisa mengabsorpsinya. Biasanya salah satu cara yang bisa digunakan, misalkan menambah zat aktif atau zat utamanya itu sekian persen, biasanya ada ketentuannya, atau biasanya itu nanti inisiatif dari dokternya, ya, karena otomatis kan keefektifannya berkurang, maka dia harus ditambahkan lagi biar yang terserap atau yang hilang itu bisa diganti dengan zat yang ditambahkan. Oke. Kalau tadi inkompatibilitas fisik sudah, sekarang inkompatibilitas kimia. Kira-kira inkompatibilitas kimia apa saja yang bisa terjadi? Ya. Pertama yang harus kita ketahui pada sediaan pulvis atau pulveres, ya, bagaimana kok dia bisa terjadi inkompatibilitas kimia? Itu karena biasanya zat yang digunakan itu terpengaruh oleh sifat asam basa. Ya, kita perhatikan sifat asam basa dari suatu obat. Kita ketahui pada suatu reaksi, ya, asam ditambahkan basa dia akan menjadi garam, akan menjadi netral, ya. Yang harusnya bersifat asam atau yang harusnya bersifat basa ketika bercampur dia malah justru menjadi netral, ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu pada contoh resep. Di sini ada contoh resep yang mengandung ephedrine, kemudian asetosal dan juga luminal. Ya. Ketika sifat asam basa dari suatu obat dia berubah, maka sama seperti tadi tingkat keefektifannya, ya, maka tingkat keefektifannya itu dia juga akan menurun. Karena apa? Misalkan ini ada bakteri nih, bakteri dia bisa dibunuh jika suasana asam. Nah, maka diberikanlah obat yang bersifat asam, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ketika sifat asam dimasukkan, tapi obat yang bersifat asam itu ditambahkan dengan basis yang bersifat basa. Nah, ini kan otomatis tingkat keasamannya akan menurun, ya kan? Makin kuat basa, tingkat kebasaan dari basisnya, maka sifat keasaman dari suatu obat itu dia juga akan menurun drastis juga, ya. Otomatis kan dia akan kurang efektif untuk melawan si bakteri ini, seperti itu contohnya. Oke, kemudian ada reaksi terbentuk suatu endapan yang tidak larut, ya. Ini ada contoh resep, ada zinc sulfat, kemudian natrium borat, dan ada aquades, ya. Ketika obat ini dia dibuat, ya, obat ini akan dibuat kolirium, ya, cuci mata, ya. Obat yang harusnya digunakan untuk cuci mata itu kan berarti harusnya jernih, ya, kalau bisa harus steril, kan seperti itu. Nah, jernih, tidak ada partikel, ya kan, untuk mata, ya. Nah, kan tetapi ketika kita menggunakan bahan-bahan obat ini, ya, itu dia akan menghasilkan inkompatibilitas kimianya, dia akan menjadi larutan menjadi keruh, ya. Kenapa keruh? Karena terbentuk reaksi antara zinc atau seng dengan borat dan natrium dengan sulfat, seperti itu.
zinc dia berikatan dengan borat, dan natrium dia berikatan dengan sulfat. Nah, dia akan terbentuk endapan. Kemudian ketika dia dilarutkan, maka dia tidak akan menjadi jernih. Larutan yang jernih. Nah, bayangkan aja kolirium atau obat cuci mata kita gunakan tapi tidak jernih. Kayak air kotor seperti itu. Kan otomatis ya, kita pakai aja dari lihat juga sudah males ya kan, dan pasti banyak pikiran ini kok keruh kok gini ya kan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi larutan yang jernih? Kalau hal seperti ini terjadi, maka bisa natrium borat itu nanti bisa digantikan dengan asam borat. Karena apa? Karena endapan yang terjadi itu endapan natrium dengan sulfat, natrium sulfat, ya kan? Nah, ketika diganti, maka nanti yang akan terjadi reaksi itu adalah asam sulfat, zinc borat dengan asam sulfat, ya kan? Zinc boratnya nanti dia akan berfungsi sebagai zat utamanya, maka dia tidak boleh diganti ya sebagai zat aktifnya, dan asam boratnya itu kan nanti hanya sebagai pembawanya saja dalam bentuk garamnya. Ya. Jika diganti dengan asam borat, maka dia akan hilang endapannya, sehingga larutannya akan menjadi lebih jernih. Contohnya. Kemudian ada reaksi-reaksi yang berasal dari pengaruh zat-zat yang bereaksi asam atau basa. Reaksi yang berasal dari pengaruh zat-zat yang bereaksi asam atau basa. Reaksi ini biasanya terjadi karena pengaruh zat-zat yang bereaksi asam atau basa itu nanti dapat mengakibatkan pembentukan gas. Ya, asam dan basa itu nanti bisa menyebabkan pembentukan gas yang kita ketahui. Contohnya seperti apa? Misalkan ada yang pernah buat sediaan effervescent atau adem sari wes ya, kita tahu serbuk adem sari itu kan dia terbentuk gelembung-gelembung ketika dia dilarutkan dalam air, ya kan? Nah, itu kan karena ada zat asam dan basa, kemudian dia diikat menjadi partikel-partikel ya, dalam bentuk serbuk, ya, kemudian dilarutkan dengan air, dia melepaskan udara. Nah, ini zat yang bereaksi antara asam dan basa membuktikan itu ya, bahwa asam dan basa ketika berikatan dia dapat menimbulkan pembentukan gas. Ya, contohnya kalau kalian lihat sediaan effervescent atau kalau serbuk, ini kan serbuk ya, kita bisa lihat serbuk adem sari seperti itu. Jika dalam air, dia keluar gelembung-gelembungnya, ya kan? Kemudian itu tadi kan ikatan asam basa ya, reaksi yang terjadi adalah reaksi asam basa. Kemudian ada lagi selain reaksi asam basa, itu ada lagi reaksi yang bersifat redoks atau reduksi oksidasi. Ya. Redoks itu biasanya dia dipengaruhi oleh faktor cahaya, itu yang paling utama. Ya. Teroksidasi itu kalau kalian tahu vitamin C, ya, kalau kita pernah minum kan vitamin C kan, vitamin C dia itu kan mudah sekali teroksidasi. Ketika vitamin C teroksidasi, dia akan berwarna kecoklatan agak gelap seperti itu, kuning-kuningan, ya, kuning-kuningan coklat seperti itu, karena dia terpapar cahaya atau mungkin karena suhu yang agak lebih tinggi penyimpanannya, itu dia menyebabkan vitamin C itu mudah sekali teroksidasi. Ya. Nah, ini menjadi salah satu alasan, ya kan? Ini inkompatibilitas fisik yang terjadi pada vitamin C, ya kan? Ketika tablet vitamin C kalian buat atau industri farmasi membuatnya tablet warna putih bersih, jernih seperti itu ya. Kemudian dibuat seperti itu, dia lama-lama teroksidasi. Nah, nanti tabletnya ini akan berwarna becak-becak dengan kecoklatan, ya kan? Nah, ini kan nggak jual juga, inkompatibilitas fisik terjadi di sini, ya kan? Dari luar
dia berwarna coklat kuningan seperti itu. Nah, di dalamnya dia terjadi inkompatibilitas kimia karena vitamin C dia rusak karena teroksidasi oleh udara, dia bisa teroksidasi. Nah, maka dari itu kenapa kita lihat di pasaran tidak ada, hampir tidak ada sediaan tablet vitamin C yang berwarna putih. Hampir selalu dibuat warna kuning, ya kan? Nih, kenapa? Ya karena untuk mengurangi resiko itu tadi, menghindari terjadinya inkompatibilitas fisik. Ya, kalau dibuatnya warna putih ada percikan, wah jelek banget, ini nggak layak edar ini kan, seperti itu. Maka dibuatlah warna yang kuning agak gelap seperti itu. Ya, sekaligus mendoktrin pasien juga, oh ini rasa jeruk cut, ya kan, kuning. Nah seperti itu. Padahal itu strategi pemasarannya. Akan tetapi di bagian formulasinya itu memikirkan hal seperti ini. Oh, terjadi inkompatibilitas fisik, ini diapain ini? Ya dibuat aja warna yang lain, ditutupi warna kalau sampai terjadi seperti itu. Ya meskipun itu salah satu cara yang kemudian nanti kemasannya dibuat seperti apa yang melindungi vitamin C itu agar tidak teroksidasi seperti itu. Itu contoh terjadinya inkompatibilitas kimia yang terjadi reaksi oksidasi dan reduksi, reaksi redoks. Nah ini sama, perubahan warna hampir sama seperti reaksi redoks ya. Kalau perubahan warna ini contohnya yang tadi vitamin C, kan dia terjadi reaksi oksidasi di dalamnya. Ini kita lihat ya vitamin C. Kalau yang tadi contohnya itu adalah ya, kalau yang ini terjadi perubahan warna itu karena bismutnya, ya, bismut subnitratnya dia teroksidasi. Dan kalau yang ini vitamin C terjadi perubahan warna seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, setelah inkompatibilitas fisik, ada lagi inkompatibilitas farmaseutis. Oke, tunggu sebentar ya. Kalau tadi sudah ada inkompatibilitas fisik, kemudian ada inkompatibilitas kimia, ya. Dan yang berikutnya pada sediaan pulvis atau pulveras itu dia juga sangat mungkin untuk terjadi inkompatibilitas farmaseutis. Ya. Inkompatibilitas farmaseutis yang terjadi pada sediaan pulvis atau pulveras itu biasanya diakibatkan yang pertama dia terjadi perubahan warna, kemudian yang kedua dia terjadi pengendapan, ya, kemudian yang ketiga produk yang dihasilkan kurang atau tidak memuaskan, atau bisa kita sebut dengan produk unsatisfactory, ya, atau hasil produk ini dia tidak memuaskan pasaran, ya, jadi dia menjadi kurang layak edar, ya, jadi otomatis dampaknya apa? Menjadi kurang laku di masyarakat. Jadi seperti itu. Contohnya misalkan yang saya contohkan tadi ya, tablet vitamin C, ya kan, dia diubah menjadi warna kuning, dia bisa mengatasi segala macam inkompatibilitas fisiknya teratasi, ya, inkompatibilitas kimianya agar dia tidak teroksidasi, gimana ya, mungkin dengan kemasannya yang terlindung cahaya, ya kan, ya ada kan tablet vitamin C, dia tabletnya bisa kelihatan dari luar, jadi kemasannya itu warnanya putih bening seperti itu kan, nggak ada, sama dia warnanya gelap, ya, biar dia tidak terkena cahaya. Ini ya strategi industri farmasi seperti itu. Kemudian produk yang dihasilkan tidak memuaskan lah, otomatis dengan seperti itu kemudian diberilah warna kuning, diberi dengan kemasan seperti itu, dia menjadi lebih menarik, ya, otomatis akan masyarakat daya belinya akan meningkat, ini ya, kemauan belinya itu akan meningkat. Atau wah kuning dirasa jeruk, ya, padahal belum tentu vitamin C itu kan asalnya dari jeruk, ya kan, dan selain buah jeruk itu sebenarnya banyak yang kandungan vitamin C-nya lebih tinggi, ya kan, daripada jeruk, cabai lebih banyak atau lebih tinggi kadar vitamin C-nya, ya kan, kenapa nggak dibuat?
berikutnya. Jadi pada di unpulverized atau pulverized dia bisa juga terjadi inkompatibilitas terapeutik. Ya. Inkompatibilitas terapeutik yang terjadi apa? Biasanya dia terjadi interaksi, umumnya lah ini, umum sekali terjadi interaksi. Ya. Jadi ketika obat dicampurkan dengan obat yang lain, dia bisa mengakibatkan perubahan-perubahan. Ya. Di mana perubahan ini nanti dapat berpengaruh terhadap sifat kerjanya di dalam tubuh, sehingga menjadi berbeda dengan apa yang diharapkan. Ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sesuai ekspektasinya. Ya. Interaksi obat ini bisa terjadi antara yang pertama, antara obat dengan obat. Ya. Kalian minum 2 obat yang berbeda diminum bersamaan, nanti dia bisa menimbulkan interaksi, itu bisa kemungkinan seperti itu. Kemudian yang kedua, antara obat dan makanan, ini biasanya nanti berpengaruh pada penyerapannya. Kemudian yang ketiga, antara obat kimiawi ya yang kita maksud di sini dengan obat-obatan herbal, itu bisa juga terjadi interaksi. Kemudian obat dengan lingkungan itu juga bisa terjadi interaksi. Oke, saya gambarkan di sini tentang interaksi obat dan obatnya. Interaksi obat dan obat itu biasanya nanti yang paling umum terjadi, misalkan obat A dengan obat B. Ya, misalkan kalau kalian tahu obat diabetes, misalkan ada yang namanya obat metformin. Ya, kemudian penggunaan injeksi untuk insulin. Ya, ini kan obat yang sangat umum digunakan oleh penderita diabetes, ya kan? Nah, ini ketika 2 obat ini digunakan misalkan bersamaan atau mungkin dosisnya mungkin yang salah atau tidak sesuai, ya kan? Nah, ini obatnya memiliki efek yang sama. Metformin dia bisa menurunkan gula darah. Insulin dia juga bisa menurunkan kadar gula darah. Ya. Maka interaksi obat dan obat ini kalau dia digunakan bersamaan, nanti otomatis gula darahnya akan menurun dengan drastis. Efeknya apa? Pasien justru malah menjadi hipoglikemia atau kadar gulanya sangat rendah. Hipoglikemia, nanti dia bisa pusing, lemas, ya. Yang caranya sangat tinggi, kemudian diturunkan langsung dengan 2 obat, ya. Terus dia akan sangat menurun drastis. Ya. Terjadilah hipoglikemi. Nah, ini justru akan muncul masalah baru. Ya. Itu contoh interaksi antara obat dengan obat. Kemudian yang kedua, misalkan obat dengan makanan, itu biasanya dia akan berpengaruh terhadap absorpsinya. Ya. Ketika ada obat yang dia harus diminum pada saat perut kosong, misalkan kita tahu obat-obat biasanya obat-obat pelapis lambung. Pelapis lambung misalkan ada antacid, ya. Antacid dia digunakan untuk menurunkan ion H+ pada perut, ya, pada tubuh, ya kan. Jadi ion proton atau ion H+-nya itu nanti dia dikurangi dengan antacid, atau mungkin ranitidin. Ranitidin dia berfungsi untuk melapisi lambung, ya, melapisi lambung, karena orang yang mengalami tukak lambung atau luka pada lambung itu kalau dia makan itu kadang dia akan merasa sakit, ya, jadi mual, muntah nanti. Nah, biasanya dia dilapisi dulu dengan ranitidin untuk pelapis lambung, baru dia makan, biasanya seperti itu. Atau misalkan obat lambung yang lain contohnya adalah omeprazol misalkan. Golongan-golongan omeprazol dia fungsinya itu menekan pompa proton H+-nya. Jadi produksi H+-nya itu dikurangi. Itu bedanya, ya. Antacid itu dia menurunkan kalau sudah terlanjur banyak asam lambungnya, ya, dia dikurangi. Kalau ranitidin dia itu melapisi lambungnya. Kalau omeprazol dia sedikit mengecilkan pompa protonnya. Nah, ini sama-sama obat lambung tapi digunakan berbeda, ya. Nah, di sini dia digunakan biasanya pada saat perut kosong atau misalkan sebelum makan, ya. Contohkan di sini, sebelum makan. Karena apa? Supaya
supaya tidak terjadi atau tidak terganggu absorpsinya di dalam tubuh. Ya, nanti kalau makan sudah masuk digunakan bersamaan, nah kalau ranitidin itu dia melapisinya juga terlambat, ya kan? Jadi sudah terasa luka dulu, sudah mual dulu, baru dilapisi kan juga terjadi, ini bisa kita katakan sebagai inkompatibilitas terapeutik seperti ini. Ya. Kemudian ada obat dengan herbal, terkadang ada obat-obatan herbal itu yang dia tidak mencantumkan efeknya secara keseluruhan ya. Dia obat herbal mengeluarkan satu produk, dia bisa mengatasi segala macam penyakit ya, mulai dari kanker sampai panu dia bisa. Ya. Banyak kan obat-obatan herbal yang mengklaim seperti itu. Mungkin dia bisa digunakan untuk mengobati kanker sampai panu gitu ya. Kan tetapi kan efeknya itu seberapa ya. Kemudian selain kita harus ketahui efeknya seberapa, kita perlu tahu juga efek sampingnya itu seperti apa, mekanismenya di dalam tubuh itu seperti apa ya. Sehingga ketika menggunakan bersamaan dengan obat-obatan kimia, nanti dia terjadi gangguan atau tidak dalam proses absorpsinya, proses metabolismenya mungkin ya. Justru nanti dia bisa mungkin menaikkan salah satu obat, kan juga meningkatkan resiko juga terjadinya toksisitas. Atau dia bisa menurunkan obat kimia yang diminum, itu kan berarti tingkat keefektifannya turun, otomatis efek yang diharapkan tidak akan lagi sesuai. Itu antara obat dan herbal. Kalau obat dengan lingkungan ya misalkan hampir sama contohnya seperti tadi, misalkan lingkungan asam atau basa ya, kalau dalam perut dia sudah ada makanannya seperti apa, kalau terlalu banyak asam seperti apa ya. Kemudian suhu juga berpengaruh ya. Ini contoh antara obat dan lingkungan, itu contoh terjadinya interaksi atau inkompatibilitas terapeutik. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang inkompatibilitas pulvis dengan pulveras? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kalau belum ada, presentasinya lanjut besok lagi aja ya. Ini kita sampai di sini dulu.